Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasri Yulianti, Prodi Teknik Informatika semester 6 dan dari kelas C. Di video ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara dalam membuat business plan. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum saya masuk ke inti pembahasan, yaitu langkah-langkah dalam membuat business plan, saya akan menjelaskan pengertian bisnis terlebih dahulu. Jadi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen. Kata bisnis diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu business, yang artinya kesibukan. Dalam konteks sederhana, yang dimaksud dengan kesibukan adalah melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada seseorang. Kemudian perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan, karena di dalam perencanaan bisnis ini dapat diketahui posisi perusahaan saat ini, arah dan tujuan perusahaan, dan cara mencapai sasaran yang ingin dicapai. Agar perusahaan berjalan pada jalan yang benar, maka seorang wirausaha harus menyusun business plan atau perencanaan bisnis. Business plan merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang saran. Kemudian langkah-langkah dalam membuat business plan. Yang pertama ada latar belakang, kemudian analisa pemasaran, 3 analisa produk, 4 analisa manajemen, 5 analisa keuangan. Latar belakang. Latar belakang dalamnya ada sejarah berdirinya perusahaan, jenis usaha yang dipilih, produk yang akan dijual, manfaat produk, gambaran saingan bisnis, dan keunggulan produk. Poin pertama yaitu sejarah berdirinya perusahaan. Mailulur adalah sebuah perusahaan yang berjalan pada bidang penjualan produk kecantikan. Produk yang dijual yaitu produk buatan sendiri. Produk ini saya buat untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Dengan usaha ini kami juga mencoba untuk menyuguhkan dan mengenalkan bahwa lulur tidak hanya digunakan untuk mengangkat kotoran pada kulit, namun juga memiliki nilai dan manfaat bagi kesehatan kulit. Kemudian jenis usaha yang dipilih yaitu menjalankan bisnis kecantikan. Produk yang akan kami dijual yaitu produk lulur. Manfaat produk. Produk lulur ini yang mengandung bahan-bahan alami yang memiliki banyak khasiat untuk kesehatan kulit. Dan jasa produk kami ini diproduksi dengan memperhatikan kebersihan agar produk yang dihasilkan lebih steril. Kemudian gambaran saingan bisnis. Gambaran saingan bisnisnya itu produk kecantikan untuk dipasarkan. Kemudian keunggulan produk, yang pertama halal, kedua murah, 3 dijamin hasilnya memuaskan, 4 baik untuk kulit. Kemudian analisa pemasaran atau marketing analisis. Poin pertama ada membuat kesan dan image produk, kedua penampilan produk, 3 strategi harga produk, 4 strategi penjualan, 5 promosi dan periklanan. Membuat kesan dan image produk. Gambaran umum pasar. Nama produk Mailulur. Jenis produk kecantikan, ukuran 30 gram per pieces. Manfaat umum untuk membersihkan kulit. Penampilan produk. Kemudian segmentasi pasar. Poin pertama, segmentasi geografis. Usaha kami berada di Desa Waitunipa, Jalur 8. Segmentasi demografis. Mailulur adalah produk yang dapat digunakan untuk semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian segmentasi psikografis. Masyarakat Indonesia dengan berbagai perilaku, kelas sosial, gaya hidup, serta kepribadian dapat menggunakan lulur ini untuk kepentingan pribadinya, terkhusus remaja-remaja wanita dan pria, untuk perawatan kulit mereka agar menjadi lebih cerah, bersih, dan terawat. Kemudian strategi harga produk. Di sini
kami menggunakan metode penetapan harga pada produk melulur. Yang kami gunakan adalah metode penetapan harga markup. Dalam metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya tambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut. Kemudian strategi penjualan. Di sini kami menggunakan strategi positioning, yaitu metode pendekatan positioning yang akan kami gunakan pada produk melulur adalah metode function concept. Metode function concept menunjukkan functional needs dari produk melulur, di mana produk lulur ini merupakan produk kecantikan yang baik untuk kulit. Kemudian promosi dan periklanan. Untuk strategi promosi, metode promosi yang kami gunakan adalah promotion mix. Strategi yang kami pakai yaitu penjualan pribadi, pemasaran langsung, promosi penjualan, kemudian hubungan umum atau public relation. Kemudian untuk metode online yaitu dipromosikan pada seluruh sosial media seperti WA, IG, Facebook, dan lain-lain. Kemudian analisa produk atau produk analis. Analisa produk ini akan menjelaskan bagaimana detail produk yang termasuk di dalam, yaitu bahan-bahan yang dipakai serta definisi produk. Definisi produk. Nama produk melulur. Jenis produk kecantikan, ukuran 30 gram per pieces, manfaat utama untuk membersihkan kulit. Beberapa pertimbangan bahan baku serta tahap produksi. Proses pembuatan melulur meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Bahan-bahannya yaitu tepung beras 500 gram, kopi kepala api 200 gram, kunyit bubuk 1 saset, plastik obat. Kemudian tahap pengolahan. Tahap pengolahannya yaitu campurkan semua bahan di dalam satu wadah, dicampur hingga rata. Kemudian untuk analisa keuangan atau financial analysis. Di sini Anda harus menulis bagaimana kondisi keuangan perusahaan Anda saat ini atau proyeksi keuangan di masa depan, mulai dari perkiraan pendapatan, modal yang dimiliki saat ini, besar dana yang harus dibutuhkan, serta biaya operasional sehari-hari. Untuk biaya produksi, rencana anggaran pengeluaran. Untuk bahan baku, asumsi 1 minggu, tepung beras 500 gram, 7 bungkus 70.000, kopi kapal api 7 bungkus 49.000, kunyit bubuk 7 saset 7.000, plastik 1 pak 20.000. Jadi total bahan per minggu semua yaitu 149.000. Total biaya keseluruhan 495.000. Untuk 1 bulan produksi mencapai 596.000. Jadi total pengeluaran secara keseluruhan dalam sebulan menjadi 596.000. Kemudian biaya break even point. Perhitungan break even point. Break even point harga. Jadi untuk harga, total harga produksi dibagi jumlah produksi. Total harga produksi 149. Jumlah produksinya 140 pieces. Jadi 1.000. Untuk harga jualnya 10.000. Total biaya variabel per bulan 149.000. N sama dengan jumlah unit yang terjual. Perhitungan P atau harga jual dikali N sama dengan TFC atau total biaya variabel per bulan. Jadi 10.000 kali N sama dengan 149. Jadi N-nya itu 15. Kemudian analisa keuntungan. Untuk analisa break even point ini untuk perhitungan laba bersih. Jadi untuk mendapatkan perhitungan laba bersih dapat dari menghitung total bahan baku. Total bahan baku 149. Untuk pendapatan itu didapat dari terjual per hari dikali 1 minggu dikali harga jual. Jadi untuk pelulur terjual per hari itu 20 pieces. Jadi kalau dibagi jadi per 7 hari dikali 10.000. Jadi 20 kali
7 hari dikali 10.000. Jadi pendapatan keseluruhan adalah 1.400.000. Kemudian pendapatan untuk mendapat laba bersihnya yaitu pendapatan dikurang dengan total bahan baku tadi. Kemudian laba bersihnya 1.087.000. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.